Ada pepatah bijak yang bilang, orang pandai belajar dari kesalahannya sendiri, sementara orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Alkitab sebagai sumber hikmat yang luar biasa, punya banyak cerita yang bisa jadi pelajaran buat kita. Salah satunya adalah kisah Daud yang menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya, Raja Saul. Ceritanya, Raja Saul terus mengejar Daud untuk membunuhnya. Waktu itu, Daud dan pasukannya bersembunyi di sebuah gua di padang gurun. Tiba-tiba, Saul masuk ke gua yang sama untuk buang air, tanpa tahu kalau Daud dan orang-orangnya ada di dalam. Anak buah Daud melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membunuh Saul. Mereka bilang kepada Daud, "Ini saatnya untuk balas dendam. Tuhan sudah menyerahkan Saul ke tanganmu." Tapi, meskipun Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia hanya memotong sedikit ujung jubah Saul secara diam-diam. Itu sebagai tanda bahwa Daud bisa saja membunuh Saul, tetapi tidak melakukannya, karena dia menghormati Saul sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan. Setelah Saul keluar dari gua, Daud memanggilnya dari jauh. Dia menunjukkan potongan jubah Saul sebagai bukti bahwa dia tidak punya niat jahat meskipun punya kesempatan. Daud menegaskan bahwa dia tidak akan membunuh Saul karena percaya Tuhan sendiri yang akan menghakimi di antara mereka. Kisah ini mengajarkan kita bagaimana seharusnya bersikap terhadap musuh, seperti tertulis di Amsal 24 ayat 29. Jangan berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikianlah akan kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Kita harus menunjukkan belas kasihan, karena kita juga sudah menerima belas kasihan dari Tuhan. Soal pembalasan, biarlah itu ada di tangan Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita punya kesempatan untuk membalas orang-orang yang pernah menyakiti, merendahkan, atau menipu kita? Apakah kita akan bertindak seperti anak buah Daud yang mau balas dendam? Atau seperti Daud yang memilih kasih dan pengampunan? Semoga lewat renungan hari ini kita semua bisa memilih respon yang benar.